Perkenalkan, nama saya Bimbing Muhammad Batistuta dengan nomor induk mahasiswa 2018 011 017. Berikut saya izin menunjukkan kertas kosong dengan kode JACX. Baik, dari sini hari ini saya akan melakukan pemeriksaan basic respiratory examination. Baik, saya mulai. Baik, selamat pagi Bapak. Dengan saya Dr. Bimbing Muhammad Batistuta yang bertugas pada klinik di pagi hari ini Bapak. Baik, sebelumnya Bapak, di sini akan saya kumpulkan identitas dari Bapak terlebih dahulu, dan Bapak tidak usah khawatir karena identitas akan saya masukkan pada rekam medis seperti itu Bapak ya. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa namanya? Bapak Komang. Umur berapa Bapak? Umurnya 25 tahun. 25 tahun Bapak ya. Alamat di mana Bapak? Alamatnya di Tawangrejo. Bapak pekerjaannya saat ini apa Pak ya? Baru bekerja di pengolahan limbah pabrik. Pengolahan limbah pabrik ya. Baru Pak ya? Iya. Baik, pengolahan limbah. Nah, baik Bapak. Jadi apa ada keluhan dari Bapak yang bisa saya bantu nih Pak pada pagi hari? Batuk tidak bertahap di 2 hari yang lalu. Batuk tidak bertahap 2 hari lalu ya? Batuk tidak bertahap. Baik Bapak. Jadi untuk batuk dari Bapak ini yang dirasakan apa ada rasa sakit yang melokalisasi gitu Pak? Enggak ada. Nggak ada ya? Kemudian untuk batuknya sendiri sudah 2 hari lalu ini ya? Iya. 2 hari lalu. Kemudian apa dari batuknya itu terus menerus batuk dalam 1 hari atau ada waktu-waktu tertentu Bapak untuk batuknya? Terus menerus. Kemudian untuk batuknya apa sampai mengganggu aktivitas Bapak seperti tidur atau pekerjaan lainnya? Tidak ya? Untuk tidur tidak membantu, tidak mengganggu ya? Iya. Baik, tidak mengganggu. Baik Bapak. Kemudian apa ada keadaan yang memicu Bapak dari batuk Bapak ini? Misal habis olahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan berat seperti itu? Enggak ada. Tidak ada ya. Memicu. Dan apa ada faktor memperberat Bapak? Enggak. Selanjutnya Bapak, untuk sebaliknya dari faktor memperberat, apa ada faktor yang memperingan Bapak seperti Bapak mengonsumsi obat di warung atau minum air hangat seperti itu? Minuman hangat. Minum air hangat itu ya, Iya. memperingan. Air hangat. Baik, sebelumnya apa Bapak seorang perokok? Tidak. Tidak merokok ya. Apa ada gejala lain Bapak dari batuk ini? Tidak ada. Enggak ada. Baik, tidak ada. Tidak ada gejala lain. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga Bapak, apa dari keluarga Bapak ada yang mengalami keluhan yang sama? Enggak ada. Baik, tidak ada. Kemudian untuk riwayat untuk riwayat dari penyakit terdahulu Bapak apa pernah mengalami keluhan yang serupa? Enggak. Tidak kan? Untuk kondisi dari rumah dan lingkungan Bapak bagaimana Bapak? Normal ya, Iya. tidak banyak polisi seperti itu ya. Sebentar. Baik. Jadi Bapak untuk mengetahui dari penyebab batuk Bapak yang sudah 2 hari ini Bapak, akan saya lakukan pemeriksaan ya Pak. Iya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk saya untuk dapat menarik diagnosa seperti itu Bapak ya. Untuk pemeriksaan sendiri akan saya lakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan perkusi masing-masing untuk rongga dada bagian depan dan rongga dada bagian belakang dari Bapak seperti itu. Nanti Bapak pada saat pemeriksaan nanti dimohon untuk melepas baju bagian atas seperti itu ya. Apa Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baik, mungkin nanti pada saat pemeriksaan akan saya lakukan penekanan seperti itu dan beberapa ketukan mungkin sedikit kurang nyaman. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak bisa duduk di ruang pemeriksaan.
pemeriksaan sembari nanti dilepas pakaian atasnya ya. Baik, sebelum pemeriksaan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, tindakan aseptik sudah saya lakukan. Baik Bapak, terima kasih atas kooperatifnya. Kemudian di sini Bapak duduk membelakangi saya, posisi saya tepat di belakang Bapak. Kemudian pada saat pemeriksaan rongga dada bagian belakang posterior ini, Bapak diminta untuk tangannya ini Bapak. Nah, baik. Ya. Nah, jadi untuk hasil-hasil yang saya dapat untuk pemeriksaan ini langsung akan saya catat pada rekam medis yang awal tadi Bapak ya. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama dilakukan pemeriksaan inspeksi Bapak. Untuk inspeksi ada dua macam, yaitu inspeksi statis yang pertama pada saat Bapak melakukan napas biasa, kemudian inspeksi secara dinamis pada saat Bapak melakukan inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal seperti itu. Jadi di sini saya lakukan yang pertama itu inspirasi statis terlebih dahulu Bapak ya. Di sini akan saya lakukan pengamatan pada dada bagian belakang Bapak. Di sini Bapak bisa dimulai untuk bernapas normal saja Pak ya. Napas rileks, saya mulai inspeksi. Bapak, untuk inspeksi statis di sini tidak saya temukan adanya lesi, massa, kemudian bekas operasi seperti itu tidak saya temukan. Deformitas juga tidak terlihat di sini Bapak ya. Artinya hasilnya sudah normal. Saya lanjutkan di sini untuk inspeksi dinamis Bapak. Bapak diminta untuk tarik napas maksimal, kemudian keluarkan napas maksimal seperti itu Bapak ya. Diulang-ulang terus sampai saya bilang cukup Pak ya. Ini saya lakukan, saya mulai Pak. Pak, sudah cukup untuk inspeksi dinamis sudah cukup. Di sini untuk hasilnya tidak saya temukan usaha napas yang berarti Bapak ya. Tidak saya temukan juga adanya refraksi dari sela iga Bapak. Kemudian untuk pengembangan napas dari masing-masing bagian kanan dan kiri rongga dada belakang Bapak posterior ini menunjukkan keseimbangan Bapak, tidak ada ketertinggalan dalam gerak napas seperti itu. Untuk hasilnya keseluruhan normal Bapak. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi di sini saya lakukan 3 pemeriksaan Pak ya untuk palpasi. Untuk yang pertama itu saya lakukan penekanan seperti itu pada belakang pada dada Bapak, pada dada bagian belakang Bapak untuk mengidentifikasi apakah ada massa, terus ada massa kontraktil seperti itu atau kemungkinan fraktur dan nyeri tekan seperti itu Bapak ya. Kemudian yang kedua ada fremitus taktil untuk merasakan getaran konduksi dari paru-paru Bapak ke rongga dada belakang Bapak seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada nanti pemeriksaan pengembangan rongga dada belakang Bapak seperti itu Pak ya. Baik, untuk yang pertama saya lakukan palpasi untuk memeriksa nyeri tekan Pak. Di sini saya lakukan di beberapa titik. Saya mulai Pak. Di sini jika Bapak merasakan nyeri dikatakan Pak ya. Saya mulai. Apa nyeri Bapak? Enggak. Nyeri Bapak? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Baik, untuk pemeriksaan palpasi pertama sudah saya lakukan pada regio interscapula. Tidak ditemukan adanya nyeri, tidak saya rasakan adanya tumor, pembesaran seperti itu, massa tidak saya rasakan. Untuk hasilnya palpasi yang pertama ini normal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pengembangan rongga dada belakang Bapak. Di sini saya lakukan pada ibu jari saya letakkan pada interkosta ke-10 Bapak, kira-kira seperti itu. Kemudian sisa jarinya akan saya letakkan di lateral, jempol saya sedikit mencukit seperti itu Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya diminta tolong untuk tarik napas maksimal Pak ya. Baik, mulai.
lepas. Baik. Untuk hasil pengembangan rongga dada bagian posterior Bapak menunjukkan hasil yang seimbang, di mana bagian kanan dan kiri masing-masing itu pengembangannya tidak ada yang ketimpangan seperti itu Bapak ya. Jadi sama-sama menarik seperti itu, dan untuk hasilnya sendiri itu sudah normal dan cukup seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi fremitus taktil. Bapak nanti diminta tolong untuk mengucap kata 99 seperti itu Bapak ya. Saya akan lakukan pemeriksaan ini dengan meletakkan telapak tangan saya, dan pemeriksaan menggunakan basal dari jari atau ulnar dari telapak tangan saya. Baik, di sini akan saya lakukan dengan basal dari jari saya. Akan saya lakukan pada daerah interskapula di 2 titik. Yang pertama 99 Bapak. 99. Posterior, inferior. Oke. 99. Ulang lagi Bapak. 99. Baik. Untuk fremitus taktil sudah selesai. Di sini untuk hasilnya sendiri saya rasakan untuk kiri dan kanan bagian atas sudah normal Bapak ya. Dimana normalnya itu bagian kanan sedikit lebih terasa seperti itu fremitus taktilnya, karena paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus seperti itu, dan itu menunjukkan hasil yang normal. Dan semakin ke bawah fremitusnya juga semakin menurun untuk kedua sisi, itu menunjukkan hasil yang normal. Untuk keseluruhan dari palpasi sudah normal. Terus selanjutnya saya lakukan perkusi Bapak. Di sini untuk perkusi saya lakukan untuk pengetukan pada beberapa titik di dada bagian posterior Bapak ini ya. Mungkin sedikit kurang nyaman. Di sini akan saya mulai Bapak untuk membandingkan suara perkusi dari rongga dada belakang bagian kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Baik, saya mulai, permisi. Baik, untuk perkusi sudah saya lakukan. Kemudian hasil untuk pembandingan suara perkusi masing-masing kanan dan kiri menunjukkan hasil yang normal Bapak ya. Untuk suara dari perkusinya suaranya sama. Untuk sebagian besar dari lapang dada Bapak suaranya menunjukkan hasil yang sama. Kemudian semakin ke bawah suaranya semakin sonor seperti itu Bapak ya. Itu menunjukkan hasil yang normal untuk keseluruhan. Untuk perkusi sudah saya lakukan. Intinya di sini tidak saya temukan adanya kemungkinan terjadi pneumonia dan efusi dari pleura seperti itu Bapak. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi Bapak. Di sini pemeriksaan auskultasi akan menggunakan alat yaitu stetoskop Bapak. Sini nanti Bapak diminta untuk melakukan 1 siklus pernapasan, 1 kali inspirasi, 1 kali ekspirasi seperti itu. Kemudian saya akan menilai dengan stetoskop sesuai dengan titik-titik dari perkusi yang tadi Bapak. Baik, saya izin mengambil stetoskop dulu. Baik Bapak, saat Bapak terasa stetoskopnya mulai menempel pada punggung Bapak bisa mulai melakukan 1 kali nafas, 1 kali buang seperti itu ya. Nafas rileks saja, saya mulai di sini.
Baik Bapak, untuk pemeriksaan auskultasi sudah selesai, sudah cukup. Untuk keseluruhan di sini tidak saya temukan adanya suara tambahan, kemudian tidak ada suara-suara kelainan seperti rongki seperti itu. Kemudian tidak saya temukan juga ada suara-suara seperti cairan di paru-paru Bapak. Untuk keseluruhan pada pemeriksaan auskultasi ini menunjukkan hasil yang normal Bapak ya. Tidak ada kelainan, suara-suara kelainan yang menandakan adanya kesalahan di paru-paru Bapak seperti itu. Untuk pemeriksaan dada bagian posterior sudah selesai Bapak. Selanjutnya adalah pemeriksaan dada bagian anterior atau depan. Bapak diminta untuk tidur Pak ya, posisi terlentang di sini. Baik, untuk pemeriksaan dada bagian anterior umumnya sama seperti pemeriksaan bagian belakang. Posisinya terlentang, saya tepat di kanan dari pasien, dari Bapak. Kemudian tangan sedikit dibuka seperti itu Pak ya. Baik, seperti ini. Dan untuk pemeriksaan sama seperti yang tadi akan dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi seperti itu. Baik, untuk yang pertama akan saya lakukan inspeksi dari rongga dada Bapak bagian depan ini. Sama seperti tadi ada inspeksi statis dan inspeksi dinamis seperti itu. Baik, untuk yang pertama inspeksi statis saya lakukan selama 15 detik. Bapak diminta untuk bernapas dengan rileks seperti biasa. Kemudian akan saya nilai. Baik Bapak, bisa dimulai 15 detik mulai dari sekarang. Baik, cukup. Baik, untuk hasil dari inspeksi statis di sini tidak saya temukan adanya lesi, massa, kemudian deformitas dari rongga dada bagian depan Bapak. Kemudian tidak ada perubahan warna juga, kemerahan, kebiruan tidak ada pada kulit bagian dada Bapak depan ini. Dan untuk frekuensi dari napas tadi saya lakukan perhitungan juga selama 15 detik. Bapak melakukan napas sebanyak 5 kali Bapak ya. Jadi untuk 1 menit frekuensi napas Bapak 20 kali per menit seperti itu. Itu menunjukkan hasil yang normal. Kemudian untuk irama bernapas juga teratur. Kemudian tidak ada usaha bernapas yang berarti seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan inspeksi secara dinamis Bapak. Bapak diminta untuk tarik napas maksimal, kemudian ekspirasi maksimal seperti itu Bapak ya. Sampai saya mengatakan cukup. Bisa dimulai dari sekarang Bapak. Lagi Pak. Baik, sudah cukup. Baik, untuk inspeksi dinamis di sini saya dapatkan tidak adanya ketertinggalan gerak dari masing-masing bagian kanan dan kiri Bapak, tidak ada ketertinggalan gerak. Kemudian dari di sini saya perhatikan juga untuk bagian sela iga tidak ada retraksi atau kesulitan dalam bernapas seperti itu ya. Tidak ada kontraksi dari otot selat iga pada saat melakukan inspirasi seperti itu. Kemudian untuk bentuk dada juga tidak ada bentuk kelainan bentuk seperti itu, tidak ada ketertinggalan gerak. Kemudian untuk keseluruhan dari pemeriksaan inspeksi ini menunjukkan hasil yang normal Bapak, tidak ada kelainan dan gangguan seperti itu. Untuk pemeriksaan inspeksi statis dan dinamis sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah palpasi Bapak. Untuk palpasi juga sama seperti tadi dilakukan 3 pemeriksaan, yaitu yang pertama untuk mengecek dari nyeri tekan, kemudian kemungkinan adanya fraktur seperti itu Bapak ya. Akan saya lakukan di 3 titik di rongga dada depan Bapak. Di sini saya mulai. Bapak bilang ya kalau merasakan nyeri Pak ya. Iya. Baik, saya mulai. Apa nyeri Bapak? Enggak. Apa terasa nyeri? Enggak. Apa terasa nyeri Pak? Enggak. Baik, untuk palpasi dari rongga dada depan bagian depan Bapak ini tidak ditemukan adanya nyeri begitu Pak ya. Tidak ada kemungkinan fraktur. Kemudian untuk keseluruhan dari palpasi pertama ini hasilnya normal, tidak ada nyeri tekan, tidak ada masa-masa seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan pengembangan rongga dada Pak ya. Di sini akan saya lakukan kira-kira di kosta kelima. Saya taruh jempol saya di kosta kelima di linea parasternalis.
Kemudian sisa jari saya letakkan di lateral rongga dada Bapak. Di sini saya lakukan sedikit cubitan, Pak. Baik, sama seperti tadi Bapak diminta untuk tarik nafas maksimal, Pak. Baik, lepas. Baik, untuk evaluasi kedua, pemeriksaan pengembangan rongga dada, inspirasi menunjukkan hasil yang sama seperti tadi, normal. Untuk pengembangan kiri dan kanan seimbang seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pemeriksaan fremitus taktil bagian depan, Pak ya. Fremitus taktil bagian depan saya lakukan pada 3 titik. Bapak seperti yang pertama tadi untuk mengucapkan 99. Di sini saya menggunakan basal dari jari saya untuk fremitus taktil dada bagian depan ini, Pak ya. Permisi, saya lakukan sini. Bagian ini terus scapula, bisa dimulai, Pak. 99. 99. 2. 99. Baik. 3. 99. Bisa diulang, Pak. 99. Baik. Untuk fremitus taktil juga saya tidak temukan adanya kelainan, masing-masing untuk kiri dan kanan hasilnya seimbang. Tapi memang kanan lebih keras sedikit karena terdiri atas 3 lobus seperti itu, Bapak ya. Semakin ke bawah maka fremitus taktil semakin meredup seperti itu, Bapak. Itu menunjukkan hasil yang normal. Jadi untuk palpasi keseluruhan tidak ada kelainan, tidak ada kesalahan dalam rongga dada bagian depan Bapak ini. Baik, untuk palpasi sudah cukup. Selanjutnya adalah perkusi, Bapak. Untuk perkusi di sini saya lakukan utamanya untuk menentukan batas dekstra dan sinistra Bapak. Untuk batas bagian kanan atau dekstra akan saya lakukan pada linea parasternalis. Kemudian saya akan menentukan batas paru dan jantung Bapak. Kemudian untuk yang kiri saya lakukan pada mid clavicularis ke bawah, pakai ke inferior, sampai saya menemukan redup dari batas paru-paru dan hepar seperti itu, Bapak. Sini permisi saya lakukan ketukan-ketukan seperti itu, Pak. Mohon maaf jika sedikit mengganggu. Saya lakukan untuk mohon maaf untuk bagian sinistra dulu pada linea parasternalis sinistra untuk menentukan batas dari paru dan jantung. Saya mulai pada angulus sterni atau kosta kedua sampai menemukan redup. Saya mulai. Baik, untuk batas bagian kanan Bapak, paru jantung di sini saya temukan pada interkosta keempat, itu artinya menunjukkan hasil yang normal karena itu untuk penemuan redup dari batas paru dan jantung pada interkosta ke-3 sampai 5 seperti itu, Pak ya. Hasilnya untuk yang sinistra atau kiri normal. Baik, selanjutnya untuk yang dekstra Bapak saya lakukan pada linea mid clavicula dekstra ke arah inferior gitu. Kami menemukan suara redup dari batas paru dan hepar. Saya mulai sini. Baik, sini juga sudah saya temukan untuk batas paru bagian kanan Bapak. Di sini saya temukan untuk lokasinya juga sudah normal. Jadi untuk keseluruhan perkusi dada bagian anterior Bapak menunjukkan hasil yang normal Bapak, tidak ada kelainan, tidak ada pembesaran seperti itu. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan yang terakhir, auskultasi rongga dada bagian depan Bapak ya. Untuk perkusi sudah cukup, tidak saya temukan kemungkinan terjadi efusi pleura seperti itu dan pneumonia seperti itu. Terus selanjutnya auskultasi, sekali lagi saya menggunakan stetoskop Bapak. Untuk poin titik-titik saya lakukan auskultasi ini sama seperti perkusi yang tadi Bapak ya, perkusi yang di posterior. Sini saya lakukan pertama. Di sini Bapak diminta untuk 1 kali siklus tarik nafas dan buang nafas seperti itu Bapak ya. Baik, sini saya mulai. Tarik nafas Pak. Nafas. Tarik nafas. Nafas.
Baik, untuk auskultasi pemeriksaan terakhir sudah saya lakukan untuk bagian rongga dada anterior bapak, rongga dada depan. Di sini tidak, sekali lagi tidak ditemukan ada suara tambahan, tidak ada ronki seperti itu, tidak ada suara-suara crackle seperti itu dari paru-paru bapak saat melakukan inspirasi dan ekspirasi seperti itu bapak ya. Jadi untuk hasil dari auskultasi rongga dada bagian depan bapak ini juga menunjukkan hasil yang normal dan cukup, tidak ada kelainan, tidak ada kesalahan pada paru-paru bapak. Baik bapak, untuk pemeriksaan sudah berakhir bapak. Jadi auskultasi rongga bagian depan ini sebagai penutup dari pemeriksaan hari ini. Bapak bisa menggunakan kaosnya lagi bapak. Kemudian kembali pada ruang yang pertama tadi bapak ya. Iya. Di sini hasil-hasil dari pemeriksaan sudah saya catat. Baik, pemeriksaan sudah berakhir. Di sini saya izin untuk melakukan tindakan aseptik lagi. Baik bapak. Jadi untuk hasil pemeriksaan semua sudah ada di rekam medis. Untuk selanjutnya di sini akan saya ulangi lagi bapak ya, mulai dari identitas bapak akan saya ulangi lagi. Kemudian bisa dikatakan jika ada saya sampaikan kesalahan bapak ya. Pertama dengan bapak Komang nih, Iya. umur 25 tahun, alamat dari Tamangrejo. Kemudian untuk pekerjaannya baru diterima di pengolahan limbah seperti itu ya. Iya. Kemudian untuk keluhan utamanya dari bapak ini adalah batuk tidak berdahak sudah 2 hari yang lalu. Oke. Baik, untuk yang tadi untuk lokalisasi tidak ada. Kemudian onset dari batuknya sudah 2 hari yang lalu. Untuk batuknya terus menerus, tidak mengganggu, terus menerus tapi tidak mengganggu dari keseharian bapak seperti itu ya. Untuk pemicu tidak ada. Untuk faktor yang memperberat juga tidak ada. Untuk faktor yang memperingan bapak minum air hangat seperti itu bapak ya. Kemudian dari bapak sendiri ini tidak merokok. Kemudian tidak ada gejala yang lain seperti itu ya, seperti muntah-muntah, mual tidak ada. Untuk riwayat penyakit dari keluarga tidak ada, riwayat penyakit dahulu juga tidak ada. Kemudian untuk riwayat sosial atau kondisi rumah dan lingkungan bapak normal, jauh dari polusi seperti itu. Baik bapak, kali ini masuk pada hasil pemeriksaan bapak. Di sini secara keseluruhan untuk hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang normal, tidak ada kelainan, tidak ada kesalahan di sistem pernapasan bapak ya. Hasil dari pemeriksaan tadi. Jadi di sini untuk saya sendiri diagnosanya berhubung dari semua pemeriksaan dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi tidak menunjukkan adanya kejanggalan seperti itu, tidak ada kesalahan. Untuk diagnosa saya berhubungan dengan pekerjaan bapak saat ini itu pak ya, pekerjaan yang baru itu bekerja di pengolahan limbah ini. Jadi untuk diagnosa saya batuk bapak yang sudah 2 hari ini itu disebabkan karena bapak baru-baru ini dalam jangka waktu ini karena pekerjaan ini jadi sering terkena paparan debu dan polusi seperti itu bapak ya. Jadi batuknya didasari karena itu. Untuk pemeriksaan semuanya kan soalnya untuk pemeriksaan menunjukkan semuanya normal seperti itu bapak. Jadi untuk diagnosa saya batuknya karena terpapar polusi dan debu seperti itu. Untuk selanjutnya bisa cukup mengonsumsi obat seperti itu pak ya. Jadi untuk keseluruhan seperti itu bapak. Apa ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Baik, untuk selanjutnya bapak bisa lanjut ke administrasi. Kemudian saran saya untuk kedepannya pada saat bekerja menggunakan masker bapak ya, masker yang 3 lapis seperti itu. Kemudian sampai rumah juga segera dengan membersihkan badan seperti itu bapak ya. Baik, untuk selanjutnya semoga bapak selalu diberi kesehatan. Kemudian terima kasih telah mempercayakan pada saya. Untuk selanjutnya bisa ke administrasi pak ya untuk mengambil obat juga. Terima kasih. Terima kasih.